Cek, satu dua, cek, cek. Halo semua yang di rumah, selamat berjumpa lagi siang ini. Apa kabar yang sudah sementara live? Ibu Stepi selamat siang. Apa kabar Ibu Maya? Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Oke, mari kembali lagi. Terus bersama-sama berkomitmen untuk tetap tersedia menyembah Tuhan, memuji Dia dan menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya mari kita bersama-sama, sebab kita hidup bagi kehendak-Nya. Haleluya. Kerinduan kita selalu berada dalam hadirat-Nya dan menikmati kebaikan Tuhan. Berada, mari bersama-sama kita nyanyi pujian ini, kita sembah Tuhan, lalu kita akan sharing firman Tuhan. Berada di hadirat-Mu, buka hidupku, lembutkan hatiku, mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan memampukan aku hidup di kebenaran-Mu. Berada di hadirat-Mu, buka hidupku, lembutkan hatiku, mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidup di kebenaran-Mu. Kita tidak sanggup terlalu tinggi, jadi kita pindah nada. Berada di hadirat-Mu, buka hidupku, lembutkan hatiku, mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidup di kebenaran-Mu. Lagi dari baik
hari ke hari, Roh Kudus akan terus memastikan nanti kita selalu tersedia. Kita dapat hidup bagi kebenarannya. Kita hidup dimampukan untuk dapat melakukan kebenarannya. Dari perkataannya akan memastikan kita makin kuat. Kita tidak lagi mendengarkan kata-kata dunia. Apa kata orang, apa kata dunia. Tapi kita hidup dari perkataannya. Kita hidup dari penilaiannya. Sebab itu mari pastikan engkau tidak terganggu dengan kondisi apapun dalam proses perjalanan hidup kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau nyatakan, bahwa kami lebih dalam mengenal-Mu, terus bertumbuh mencapai kepenuhan di dalam Engkau. Roh Kudus, Engkau adalah pelatih kami. Kalabashata karalabashiki aralabase. Kebenaran-Mu terus membangun kami. Kuasa firman dan Roh bekerja dari hari ke hari, memastikan kami makin hidup, terbangun di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Menjadi gereja yang tak sama, menjadi gereja yang tidak biasa. Oh ya labashanda lalabase. Sion itu makin menjadi nyata dalam hidup kami. Jika lalabaya lalabashanda lalabo, dimensi Sion itu menjadi nyata. Kami terus terhubung dengan ruang tahta-Mu Tuhan. Sion menjadi tujuan kami. Sebab di Sion ada harta, hikmat dan pengetahuan, membuat hidup kami tak sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Walaupun secara lahiriah kami merosot, tapi batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan tersedia bagi Engkau siang ini. Menyembah-Mu adalah kesukaan kami. Kerinduan kami berada di dekat-Mu Tuhan. Kerinduan kami hadirat-Mu melingkupi seluruh hidup kami. Sebab kami merasakan anugerah-Mu Tuhan memampukan kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami jika kami ada sampai hari ini. Kami tahu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kami terus merindukan Engkau, menjadi pribadi yang spesial, menjadi pribadi yang makin kami merasakan keintiman. Suatu mitra yang terbangun akurat dengan Engkau. Sadar bahwa segala situasi apapun keberadaan hidup kami sangat memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Ku mau pastikan hati yang hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Ku mau pastikan ku miliki roh yang lembut, mau diajar dalam hadirat.
pastikan bekerja. Lembutkan hati kami supaya kebenaran dapat bekerja secara nyata. Set hati kami Tuhan, sehingga kami selalu terbuka. Kami selalu belajar untuk terus menerima firman-Mu dengan hati yang murni, hati yang tulus. Karena hidup kami terus dibangun, dibenahi, supaya kami makin kuat, makin teguh. Terlebih Tuhan, kami makin pengertian akan membawa kami makin selaras, makin sefrekuensi, sehingga pengetahuan firman makin menyelaraskan kami, menyetarakan kami secara bersama-sama, memahami tujuan Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, tulus terima kasih kami berdoa siang ini. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Sebentar memeriksa dulu. Haleluya. Halo semua yang sudah sementara di kamera. Tuhan tolong kita semua bersama-sama bisa belajar ya, dan terus memastikan dari hari ke hari kita makin kuat, mampu sanggup sebagai orang-orang yang strong ya. Baik, Tuhan menolong kita semua ya bersama-sama siang hari ini, sehingga kita terus dibangun di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Oke? Ya, baik. Kita kemarin sudah ya sampai di poin 10 ya. Di kali ini kita akan lanjut dengan fase yang ke-11. Tidak usah mengulangnya, mempercaya saudara semua terus belajar dalam peta pertumbuhan rohani ya. Harus kita ingat bahwa dalam fase ini, dalam tingkatan di mana kehidupan kita makin meningkat di dalam Tuhan, makin mengalami proses di mana pertumbuhan rohani kita ya dari hari ke hari harus terus menjadi prioritas kita, bahwa kita tidak saja menjadi anggota gereja sekedar kita sudah ada di dalam pelayanan atau dalam menjadi anggota jemaat, tapi kita harus terus memastikan pertumbuhan itu kita jalani secara normal. Artinya pertumbuhan secara contoh, secara jasmani, bahwa dari proses bayi dalam kandungan ya, untuk pertumbuhan anak dari dalam kandungan ya, lalu dilahirkan dari proses 0 tahun sampai sekian tahun dikategorikan sebagai bayi, lalu memasuki umur di atas, masuk dalam kategori sekitar 12 ke atas sebagai anak-anak ya. Masa transisi ya, dimana dia akan dari remaja menuju kepada seorang anak ya dewasa ya, remaja menuju ke pemuda. Jadi proses ini harus benar-benar kita pahami dengan baik. Ini secara lahiriah, dari proses sebagai remaja menjadi dewasa, itu dalam tingkat kedewasaan pun ada dewasa yang masih dalam proses transisi, sedangkan menuju kepada dewasa penuh dalam kepenuhan Kristus itu menjadi target kita. Jadi kita tidak sekedar menjadi, yang penting sudah menjadi orang Kristen, padahal mungkin posisi kita bertahun-tahun kita menjadi anak Tuhan, tapi tetap dengan posisi dalam tingkatan masih anak-anak ya, sehingga mudah diombang-ambingkan kata firman. Lalu sukanya hanya makanan yang lembek, yang enak untuk didengar, bicara berkat, tapi kalau ditemplak dari hal dosa kita seringkali tidak sanggup, dan selalu muncul respon yang tidak baik. Kita harus belajar bahwa dari sudut ditinjau dari sudut waktu, kata firman Tuhan, sudah seharusnya kita menjadi pengajar. Karena itu mari kita kejar ketertinggalan, bergerak lebih cepat, berlari dengan sungguh-sungguh, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan, sehingga kita terus mengalami akselerasi, sebuah percepatan, di mana ketika saudara terus bertumbuh, terus dengan setia, makin hari makin dipolakan dalam kebenaran, maka saya percaya saudara engkau akan mengalami titik di mana tingkat kedewasaan itu terus terbangun ya. Memang di tingkat ini
kita akan lihat ciri khas dari kehidupan seseorang atau kehidupan dari seorang anak Tuhan yang mulai menunjukkan kedewasaan. Kita tahu bahwa orang dewasa itu mulai punya tanggung jawab. Orang dewasa itu selalu tahu diri apa yang harus dia lakukan. Tapi kanak-kanak selalu malas tahu. Dia sukanya selalu bergantung, selalu menunggu. Karena itu saudara pastikan ciri khas ini. Nanti Mam akan bukakan, tapi mari kita lanjut dulu di sini sehingga saudara makin mengerti. Jadi 3 tingkatan rohani yang harus kita pahami supaya semua kita bisa berlomba. Artinya kita semua makin memastikan bahwa kita ada di dalam pertumbuhan rohani. Maka setiap kita harus sadar bahwa terus fokus kita untuk mencapai titik di mana yang Tuhan inginkan. Jadi tidak boleh menjadi puas dengan hidup sudah menjadi anak Tuhan, sudah melayani, tapi sebenarnya masih ada banyak hal yang harus kita terus diset di dalam kebenaran. Karena tentu orang yang dewasa memiliki ciri-ciri. Amin. Oleh karena itu ini juga kerjasama dari seorang pemimpin melihat jemaat-jemaat yang mulai menunjukkan pertumbuhan. Mereka harus terus dibimbing, mereka harus terus diapresiasi. Jadi sekali lagi di siaran ini mohon maaf jika mungkin ada jemaat-jemaat yang bukan hanya sebagai networking gereja, jemaat yang bernetwork dengan kita, simpatisan. Kalau saya bicara secara keras, karena ini adalah bagian di mana saya dengan anak-anak. Jadi antara orang tua dengan anak. Mungkin ada bahasa-bahasa yang terlalu keras, saudara yang mungkin hanya simpatisan, jangan terganggu karena beginilah pola yang kami bangun di sini. Pada saat saya mulai men-set setiap jemaat, ya anak-anak rohani di dalam rumah, kami memiliki kultur yang terus bertumbuh bersama, memiliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah. Itu budaya yang kami, nature yang kami bangun di sini, prinsip yang kami bangun di sini. Jadi saudara, pada saat saya berbicara, ini bicara antara orang tua dengan anak. Dan waktu saya tersedia ini adalah untuk anak-anak rohani, sehingga mereka terus terbangun secara akurat. Saya memastikan mereka, kami semua secara bersama-sama, mereka bisa terus berlomba-lomba, terus giat. Ya, untuk keluarga rohani yang lain yang bukan secara jemaat yang berkomitmen di sini tidak masalah, tapi saudara pahami bahwa ini bahasa saya mungkin agak keras, bahasa saya to the point kepada anak-anak rohani karena ini tujuan saya. Jadi saudara jangan sampai menjadi tersinggung, oke? Ya, anak-anak rohani di sini pasti semua sudah tahu bagaimana cara Mam untuk mengajar, menyampaikan kebenaran dan memastikan secara intens, secara kontinu terus memastikan terjaga roh kita tetap strong, kita terus bernyala-nyala, bergairah. Ya, statement kita di sini radar, responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Itu harus selalu kita bangun. Katakan amin. Nah, mari kita lihat bersama-sama di poin yang ke-11, saudara. Kita akan lihat di sana. Kita bersama-sama di fase ke-11 ya, dari peta pertumbuhan rohani. Di sini kita akan belajar bersama ya, bahwa roh akan melatih kita, roh akan mulai melatih kita untuk mendewasakan kita. Jadi pada saat saudara mulai alami proses pendewasaan, artinya proses ini tidak akan pernah saudara dilepas sendiri, tapi Roh Kudus akan menolong dan juga melalui pemimpin mulai melihat bahwa saudara mulai menunjukkan tanggung jawab. Ini tanda-tanda kedewasaan. Saudara terus makin intens, makin setia, terlihat kesetiaanmu, terlihat. Itu sebabnya Mam kemarin berkata, kalau engkau sudah ada di titik ini, saudara harus sadar bahwa itu yang kau harus menjaga kestabilan imanmu. Jangan turun lagi dari mulai taat, mulai sungguh-sungguh, jadi kendor lagi, tidak taat lagi, tidak sungguh-sungguh lagi. Itu saudara ya, ini sangat berbahaya, sehingga membuat kita, jangan heran kita naik turun kehidupan rohani kita. Sudah naik, sudah bagus-bagus, sudah semangat, begitu masalah datang menghantam, saudara turun sampai di titik nol, akhirnya mulai lagi dari bawah. Nah, itu sebabnya saudara harus sadar bahwa bagaimana saudara harus tetap fighting spirit, saudara bisa menjaga kestabilan imanmu, kestabilan rohanimu, sehingga engkau tidak mudah terpengaruh sampai di titik nol. Engkau tidak tersedot oleh persoalan masalah yang membuat engkau menjadi lemah, tetapi melalui persoalan masalah engkau bangkit di dalam roh, doa agresif, doa dengan semangat, menyembah dengan gairah. Maka mempercaya Roh Kudus adalah pelatihmu, akan memampukan engkau dari hari ke hari makin kuat, makin strong. Dan di situ pun saudara akan mengalami ada saat dimana secara pribadi saudara akan merasakan ada saat-saat di mana itu Roh Kudus seperti menarik kita, mendorong kita untuk kita harus agresif, kita harus intens, karena di titik itu kita akan mengalami koneksi yang kuat ya.
Jadi tidak cuma datar saja. Jadi ada saat-saat di mana kita akan mengalami kondisi di mana Tuhan terus merindukan kita berdoa. Nikmati. Kita akan mengalami bagaimana dimensi Sion, dimensi roh itu, hadirat Tuhan itu akan bekerja. Karena di dalam rumah yang terset, perhatikan baik-baik. Tadi Mam baru memposting ya. Ini bicara tentang rumah rohani. Pada saat di dalam rumah rohani terbangun secara akurat, maka kita memastikan di sana rumah itu menjadi aman. Amin. Di rumah itu ada hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan itu membuat kita selalu sadar bahwa ada pribadi yang lebih besar, ada pribadi yang berkuasa yang menjagai kita, melindungi kita. Jadi di dalam rumah rohani bukan lagi secara agamawi kita melakukan semua bentuk kegiatan, sehingga kesadaran itu harus kita bangun bersama-sama. Katakan amin. Ya. Oleh karena itu saudara pastikan selalu dari hari ke hari kita terus belajar. Di dalam rumah rohani kita harus memastikan ya, harus memastikan menemukan ada ketetapan-ketetapan Tuhan, di mana presence of God, kehadiran Tuhan itu nyata di situ. Waktu saudara melayani, waktu saudara masuk ke dalam gereja, itu bukan lagi sekedar sebuah pemenuhan kewajiban karena saudara dan saya melayani, karena saudara berdiri, tapi engkau siap memanifestasikan lewat hidupmu. Engkau sedang melepaskan kehidupan, engkau sedang mengalirkan kehidupan bagi seluruh umat Tuhan. Bukan sekedar lagi saudara mengerjakan rutinitas pelayanan. Itu sebabnya pemahaman kita, prinsip yang kita bangun di sini bahwa orang yang melayani harus memastikan hidupnya benar-benar bersih. Dia harus memastikan hidupnya benar-benar terhubung dengan Tuhan, ya, tidak tiba-tiba tanpa ada kehidupan doa, kehidupan dalam kebenaran. Saudara, kita hantam kromo, campur perjinan rohani dengan hal yang benar. Saudara merasa ketika saudara berdiri melayani karena saudara punya skill, tapi melihat ke belakang hidupmu tidak benar, ini tidak sangat-sangat bertentangan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang lain mendengar boleh oke, tapi Tuhan berpaling muka oleh karena engkau mencampur baurkan kehidupan yang tidak benar. Amin. Yang kedua, protection of God. Jadi artinya ada perlindungan Tuhan. Di dalam rumah rohani kita akan alami ada jaminan perlindungan. Kita sudah mengalami sampai ada di titik ini, puji Tuhan, kita semua sehat, kita semua baik-baik, tidak ada penyakit, tidak ada virus apapun yang bisa menjamah tubuhmu. Karena di dalam rumah Tuhan berjanji ada ketetapan Tuhan. Kalau engkau setia, engkau sungguh-sungguh, ada perlindungan Tuhan atas hidupmu. Saudara sendiri melihat bagaimana terus memerintahkan ketika kita mendapat mimpi, kita mendapat arahan Tuhan segera, dan saya bicara sama tim doa segera turun meteraikan. Amin. Jadi ini hal-hal yang secara spesifik Tuhan sedang kerjakan dan janjikan kepada kita. Lalu di dalam rumah ada tujuan Tuhan, ya, purpose of God. Jadi ada tujuan Tuhan yang kita tidak semua dengan, ya memang kita juga masing-masing sadar bahwa kita punya target secara rohani, tapi semua kita dirangkum dalam satu tujuan, di mana agenda destiny Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari kita belajar bahwa di dalam rumah rohani ada tujuan Tuhan. Kita tidak sekedar datang kumpul-kumpul rame-rame pakai seragam ini berdiri melain, bukan lagi saudara. Bukan itu, ya, tidak apa-apa kita berseragam, tetapi tujuan utama adalah hatimu menjadi seragam, hatimu benar-benar terbangun di dalam kebenaran, sehingga waktu engkau melayani, engkau alirkan bukan hal yang duniawi, bukan hal yang daging, karena ketika itu yang dialirkan tidak akan jadi berkat. Tapi ketika yang kita alirkan, hidup kita bersih, hidup kita benar, yang dialirkan itu kehidupan daripada Tuhan, maka itu pergi dan menerobos setiap kehidupan orang percaya, umat Tuhan atau keluarga rohani yang kita sedang, misalnya contoh dalam ibadah, penyembahan begitu luar biasa, penyembahan begitu naik dan membuat kita semua tenggelam, merasakan hadirat Allah yang begitu kuat, itu sangat akan terasa. Katakan amin. Itulah yang membedakan. Kalau engkau dibangun secara akurat, menjaga hidupmu sungguh-sungguh dari hari ke hari, maka seorang pelayan dia akan memanifestasikan bagaimana kehidupan di balik layar, ya. Ada kehidupan doanya, oke, merenungkan firman, baca firman, tertib, disiplin, oke, maka hidupnya akan terus memancarkan kemuliaan hadirat Tuhan. Akan selalu ada hati yang terus menyembah, dan orang akan menerima transfer itu. Katakan amin. Ada provisi, ya, provision, artinya sebuah ketetapan yang Tuhan tentukan buat kita. Jadi mari kita
seluruh keluarga rohani teruslah tersedia dan alami dimensi daripada Sion. Sebab tujuan kita adalah Sion, amin. Mengalami dimensi Tuhan. Kalau kita beribadah sudah tidak ada lagi rasa sekedar sebuah pemenuhan kewajiban. Cek saudara sekedar melayani sebagai sebuah bentuk dari karena jadwal. Oh, ini berbahaya. Tuhan muak dengan semua itu. Ayo mari kita semua mau dibereskan oleh Tuhan. Cara kita melayani tidak lagi sama. Gereja yang tidak biasa sedang dimunculkan oleh Tuhan. Ini bicara tentang kualitas hidup orang percaya, kualitas hidup para pelayan, kualitas di dalam rumah harus benar-benar menaikkan standar. Kita tidak lagi sekedar melakukan semua karena secara agamawi memang kita melakukan. Tidak lagi. Itu menjadi gairah kita, menjadi semangat, menjadi sesuatu yang benar-benar berangkat dari kesadaran kita bahwa itu adalah kehidupan. Karena jika tidak, semua bergerak dari dimensi Sinai, kedagingan. Ya, mari kita terus belajar menyelaraskan seluruh hidup kita dari hari ke hari sehingga mengalami kekuatan yang daripada Tuhan itu makin terasa, ya. Dan Mam tidak bisa hanya sekedar bicara tanpa saya mengalami. Itu sebabnya saya membagikan kepada saudara, mari kita bersama-sama ikuti ini di fase yang ke-11 ini. Ketika tiba, Roh Kudus melatih kita dalam tingkat kedewasaan, dalam pelayanan, dalam pertumbuhan rohani kita dan keterlibatan kita dalam pelayanan. Mam percaya engkau akan benar-benar sadar bahwa Dialah sumber kehidupan, itu akan selalu mengalirkan kehidupan kepada kita dan mempercayakan kepada kita hal-hal yang Dia menurut Tuhan melihat standar hidup kita sudah berbeda, dan itu terus saudara akan dipimpin dan dituntun untuk mengalami peningkatan. Engkau mulai dipercayakan. Jadi ketika seorang pemimpin memberikan engkau kepercayaan, belajarlah untuk taat, karena itu bagian di mana engkau sedang dipercayakan. Kalau engkau dipercayakan oleh pemimpin karena engkau dilihat punya kapasitas, punya kemampuan, dan ini bukan sekedar sebenarnya sebagai sesuatu yang bahwa engkau merasa diangkat lebih daripada orang lain, tidak. Tapi di situ juga adalah satu cara untuk memacumu, untuk engkau makin sungguh-sungguh, engkau makin menggali di dalam doa. Engkau mulai berdoa mendeklarasikan, berikan kami hikmat, berikan kami bijaksana, berikan kami kemampuan supaya dapat melakukan yang terbaik. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kita lakukan. Katakan amin. Jadi kesibukan apapun dalam hidup kita sehari-hari sudah harus selalu memastikan bahwa kuasa Tuhan harus makin bekerja dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, untuk membawa kita menjadi gereja yang tidak biasa, ya. Kita harus selalu berfokus, ya, untuk sesuatu. Saudara mau lihat hasil yang besar, sudah harus berfokus. Amin. Artinya kalau engkau berfokus secara dalam kehidupan rohanimu, maka di jemaat ini, maka engkau punya tujuan untuk bisa mempengaruhi lewat kehidupan engkau, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi inspirasi bagi keluarga rohani yang lainnya. Itu tunjukkan. Kau harus mengembangkannya setiap hari. Dilihat orang, tidak dilihat orang, dilihat pemimpin atau tidak, dipuji atau tidak dipuji, engkau terus mengembangkan kapasitas itu. Katakan amin. Nah, yang ke-12 kita lihat. Di fase ke-12 ini, ya, dalam peta pertumbuhan rohani, ya, bahwa Roh akan mempertajam kita. Jadi Dia akan melatih kita terus, roh kita menjadi tajam. Bahasa yang selalu kita pakai di sini, makin peka. Jadi pada waktu saudara menjadi makin peka, makin tajam di dalam segala situasi yang terjadi, maka dimensi rohani yang telah kita miliki ini, kita akan terus menjadi semakin efektif. Jadi kita semakin berdampak, semakin efektif, ya, dan efisien. Jadi lewat hidup kita tidak lagi menjadi, ya, biasa-biasa, tapi kita selalu peka. Kita selalu otomatis dalam diri kita, ketika kita mulai memiliki kepekaan, Roh Kudus membantu kita untuk makin mempertajam. Hati nurani kita bicara dengan kuat. Kita tidak lagi membiarkan spirit yang sebelum itu kita tidak terlatih, membiarkan terjadi pembiaran, pengabaian. Sama saja, orang lain juga hidup begitu. Tidak lagi. Karena kenapa? Engkau dengan kepekaan ini sangat membantumu ketika engkau dipertajam, supaya memastikan engkau lebih daripada orang lain. Ketika ketaatanmu makin meningkat, kesetiaanmu kan makin meningkat. Mungkin orang lain menganggap masih santai, masih biasa-biasa, tapi engkau benar-benar berfokus. Bagaimana saya harus setia, bagaimana saya harus taat, sehingga dalam apa yang kau kerjakan setiap hari, entah itu secara pribadi di rumah, itu tadi Mam bilang,
dilihat orang atau tidak, dilihat dipuji atau tidak, saudara terus membangunnya, maka mempercaya di sinilah engkau akan makin memiliki kualitas kehidupan rohani yang makin berbeda dari yang lain. Karena engkau terus melakukannya, engkau menyadari bahwa Allah yang adalah Roh itu, Roh Kudus itu hadir pada saat engkau mentaati firman. Di situ Roh Kudus ada bersamamu, Tuhan bersamamu selalu memberikan kita apresiasi. Ya, itu yang bagus. Kamu coba pada saat saudara tidak taat, Roh Kudus berduka. Ya, jadi mari terus belajar. Pada saat saudara dituntun misalnya untuk makin dipertajam di dalam hal-hal, misalnya ada kesalahan-kesalahan yang masih ditemukan ya, dan saudara waktu Roh Kudus mulai ingatin kita harus belajar untuk makin taat, tingkatkan porsi ya, dimensi ketaatan. Saudara harus taat sekecil apapun ya, karena pada saat saudara tidak taat itu akan sangat membahayakan ya, akan sangat merugikan kita ya. Oleh karena itu pastikan dari hari ke hari, amin ya, kita harus terus mengalami kekuatan ya, selalu belajar untuk mendengarkan inputan, misalnya di dalam doa. Dalam hidup kita setiap hari itu kan selalu ada Roh Kudus selalu menaruh di dalam diri kita semua, apalagi para staf pelayan, para tim pelayanan yang ada, misalnya yang bertugas sebagai membawa firman, sudah yang bisa pimpin pujian, yang main gitar, lalu misalnya di menara doa, misalnya pimpin doa, bawa firman dan lain-lain. Saudara di situ mulai belajar sebenarnya setiap kali firman datang itu adalah inputan. Jadi saudara jangan anggap remeh, saudara jangan berpikir ini kan temanya doa puasa, jadi kita hanya datang doa, duduk, dengar dan lalu melibatkan diri dalam doa. Semua bagian ibadah di dalam doa itu, doa puasa itu misalnya, saudara harus ikuti karena itu bagian dari kedisiplinanmu, dari ketaatanmu, kesetiaanmu, bagaimana caramu menghargai firman sedang disampaikan, lalu engkau mendengar, tidak mau terputus. Itu yang saya bangun. Ini pengalaman saya ya, jadi saya bertumbuh ya, dari hari ke hari belajar ya. Saya sangat memperhatikan, maksudnya saya rugi jikalau saya misalnya kalau masih misalnya rasa ke belakang, rasa firman ini begitu luar biasa, lalu kecuali sudah kebelet sekali baru pergi lari. Tapi karena saya tidak mau tertinggal dari satu kata, karena saya rugi, saya merasa rugi kalau ada bagian yang dibukakan lalu saya tertinggal. Amin Bapak Ibu. Itu saya terbangun karena waktu saya masih di sekolah Alkitab, pemimpin kami ya, almarhum begitu juga luar biasa, sehingga melatih kami juga untuk bagaimana kami dilatih sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Jadi belajar untuk disiplin tinggi, belajar untuk doa tidak boleh mengantuk, tidak boleh tertidur. Makanya ada istilah kalau sudah tertidur disiram dengan air. Itu sebuah disiplin untuk melatih saya. Sebenarnya bukan untuk membuat saya menjadi kecewa atau membuat saya harus berhenti dan menjadi kepahitan, tapi justru memacu saya karena itu disiplin. Hal yang sama juga misalnya saudara baca Alkitab, kita sudah dikasih target dalam satu hari 1 ke 24 jam itu harus melapor. Tapi ini saudara bisa sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari, bahkan mungkin lebih bertobat. Saudara harus belajar sebelum saudara ambil komitmen itu. Di situ ada peraturan. Peraturannya apa? Ini saya bicara khusus untuk anak-anak rohani. Dengar, ada peraturan bahwa 1 ke 24 jam itu harus melapor. Selepas daripada itu saudara sudah artinya saudara tidak taat, dikeluarkan dari grup itu. Jadi kalau saudara tidak bisa taat, lebih baik baca sendiri sudah. Karena peraturan itu harus kita pegang. Ini hukum yang harus kita pegang dalam grup apostolik baca Alkitab. Kalau saudara berapa orang misalnya tidak setia, mengganggu yang lain dong. Peraturan bukan hanya untuk ya dibikin untuk semua. Masa berapa sekian orang dibiarkan baru yang lain ini dengan setia. Malah kalau sudah jam, aduh saya belum laporan. Rasa itu, kesadaran itu terbangun. Jadi saudara kalau engkau malas, maksudnya ya dalam hal ini saudara masih punya kegiatan-kegiatan lain, prioritas untuk baca Alkitab saudara abaikan, bertobat. Segera bereskan cepat, Mam kasih anugerah buat engkau. Segera diberesin dan saya perintahkan pada admin jika tidak lagi dikeluarkan dari grup ABA. Nanti di giliran di putaran berikut lagi tahun depan baru saudara bisa masuk. Karena ini akan mengganggu pelaporan. Yang melapor juga bingung. Ini lapor misalnya contoh, lapor hari ini, yang kemarin-kemarin tidak dibaca gimana? Kita harus belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke? Yang di rumah ayo lambaikan tangan. Kasih jempol buat Mam begini di rumah. Ayo,
sadar, kita harus evaluasi. Jangan firman, harus kita terus jaga kestabilan hidup kita, kestabilan rohani kita. Kita harus juga bisa terus menjadi saksi. Jangan orang-orang keluarga rohani yang lain jadi tersandung. Oke? Mama menegur engkau karena engkau anak. Oke, ingat itu, jangan tersinggung. Roh tersinggung sudah pergi, terbirit-birit. Jangan ada tempat lagi bagi roh tersinggung dalam hidup kita. Karena gereja yang tidak biasa sedang dimunculkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tujuan kita, dimensi roh harus terus bekerja, mengoreksi kita. Dimensi roh harus menjadi nyata. Kita tidak lagi hidup dalam sifat-sifat daging, mudah kecewa, mudah tersinggung. Sedikit hal yang disampaikan untuk kebaikan kita, seringkali bawaannya kita mudah tersinggung. Simpan di dalam hati. Bertobat. Saya berdoa, engkau tidak sama lagi, hidupmu tidak sama lagi. Engkau terus menerima inputan-inputan yang baik. Jika itu bentuk daripada kebenaran untuk mendisiplin kita, membenahi seluruh hidup kita yang tidak disiplin, kita harus alami perubahan. Terima itu dalam nama Yesus terjadi atas engkau. Amin. Yang ke-13. Ya. Kita lihat bersama-sama bahwa di fase ini, fase yang ke-13, peta pertumbuhan rohani yang ke-13 di fase ini, roh akan melatih kita untuk menambahkan berbagai dimensi rohani yang dapat meningkatkan kemampuan. Jadi sebagaimana yang Mam bilang beberapa waktu lalu, yaitu dari firman Tuhan yang terus mengupgrade kita juga. Jadi Mam juga terus bagikan kepada saudara dari Papa Jonathan David. Dikatakan bahwa Roh Kudus akan memaksimalkan kehidupan orang percaya yang selalu tersedia. Jadi dia akan terus membawa kita gencar untuk menolong kita dari hari ke hari. Walaupun juga secara masif iblis terus menyerang kita dengan segala cara, tidak henti-hentinya, secara masif terus menerus. Saudara, kita tidak boleh menjadi terjebak, terkurung, tapi kita harus keluar. Kita mulai sadar bahwa Roh Kudus adalah pelatih kita. Dia akan selalu ada bersama kita dan mendampingi kita, sehingga kita dari waktu ke waktu makin mengalami dimensi roh yang terus membawa kita dalam tingkatan kerohanian kita itu makin meningkat. Kita kalau dapat dikatakan tuh, wah, makin cerdas, ya, makin pintar. Sudah kalau secara pengetahuan pendidikan dunia sudah les bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris, ada lagi les lagi bahasa apa lagi, bahasa Inggris, bahasa Jepang, mungkin bahasa Cina dan lain-lain. Jadi terjadi peningkatan sehingga kita menjadi punya potensi yang luar biasa, menjadi orang yang dapat, pasti ini akan sangat berguna ketika dalam kehidupan ke depan. Ya pasti orang butuh yang bisa berbahasa Cina untuk bisa menerjemahkan. Mungkin ada orang asing, orang Cina datang, atau bahasa Inggris kan sudah umum, maksudnya sudah semua orang sudah tahu. Bahasa Jepang misalnya, bahasa Jerman. Nah ini kan hal-hal yang contoh-contoh yang menginspirasi kita semua. Katakan amin. Nah, dilatih diri kita. Sepanjang engkau ada di dalam hidup benar dan terus mengizinkan Roh Kudus bekerja, engkau tidak akan mengalami error, ya. Kecuali engkau memberontak, atau kecuali engkau membuka diri dan keluar dari kehendak Tuhan, itu menjadi error. Otomatis itu tetap error, ya. Spirit yang error, spirit yang menjadi salah, mengikuti ajaran-ajaran sesat, membawa hidup keluar dari kehendak Allah. Berdoa engkau makin murni, makin tulus, hidupmu makin hari makin disempurnakan, dan pemahamanmu, kita semua secara keseluruhan keluarga rohani dalam jemaat GBI Apostolik makin mengalami penyetaraan pewahyuan yang sama untuk kita mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Katakan amin. Ya, jadi saudara, kita tidak boleh berkompromi, tapi kita harus terus belajar untuk memacu diri kita, sebab sebagai sebuah akibat dari pelayanan yang terhenti akibat kehilangan kesetiaan, ketaatan, yang sehingga tidak menjadi efektif. Harus kita setia di dalam rumah. Jadi ketika saudara sudah dipercayakan sebagai pelayan, jangan saudara berhenti, ya, oleh karena hal-hal yang sebenarnya mungkin saudara bisa atasi, saudara bisa selesaikan, karena itu soal hatimu. Tapi saudara harus memang belajar jujur di hadapan Tuhan. Jadi dari hari ke hari kita tidak boleh mengizinkan berlama-lama spirit yang salah, akhirnya membuat kita mundur, akhirnya membuat kita tidak mau lagi melayani, tidak mau lagi melibatkan diri. Sebenarnya
yang rugi itu bukan pekerjaan Tuhan, yang rugi adalah saudara sendiri. Jadi saudara, mari terus beri diri kepada Tuhan. Tuhan memberi engkau karunia, libatkan dirimu, libatkan hidupmu, supaya engkau bersama-sama keluarga rohani, ya, kita berkolaborasi bersama dalam satu tujuan, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Itu menjadi tujuan kita bersama-sama di sini. Kita harus menjadi satu hati, bersatu hati, menyelaraskan diri. Kita harus menjadi satu roh di dalam Dia. Kita harus tidak boleh pemahamanmu menjadi lain. Tidak boleh engkau menjadi salah di dalam semua. Harus belajar untuk terus satu roh, satu tujuan, sehati, sepikir, bersama-sama bergandengan tangan. Walaupun kita berlainan orang, tetapi ingat, ketika kita diset di dalam kebenaran yang sama, diberi minum oleh satu roh, maka pemahaman kita pasti sama-sama setara. Kita akan memiliki pemahaman yang benar tentang siapa anak Allah. Katakan amin. Oke, minta maaf, mau minum dulu. Sebentar, memeriksa dulu. Oke. Kita lihat pada fase yang ke-14, ya, fase yang ke-14, ya. Di sini roh akan menjadikan pelayanan kita sebagai barometer atau pola bagi banyak pelayanan lain. Artinya bagaimana kita dalam pelayanan secara bersama-sama di sini mulai menginspirasi orang, ya. Mulai sebenarnya di sini bukan berarti kita menonjolkan diri kita, tapi karena kita hidup di dalam kebenaran, kita mulai mengubah cara kita melayani. Pola pelayanan kita mulai berbeda karena hidup kita diset. Kita tidak saja menekankan yang penting orang punya karunia melayani, tapi karakter dibiarkan dan disiplin, tata tertib di dalam rumah rohani dibiarkan begitu saja. Ya, sebaliknya saudara. Jadi kita menginspirasi, orang mulai melihat, ya, dalam tanda kutip, dalam rumah rohani kita kecil di sini, gereja apostolik, orang mulai melihat cara pelayanan kita, dan perbedaan itu akan terlihat, saudara, ya, karena kita tidak sekedar menjadi jemaat lalu seperti yang sudah menjelaskan, kita menjadi kolaborasi yang baik, punya hubungan dengan pemimpin dengan baik. Saudara merasa tidak berjalan tanpa ada dukungan dari pemimpin, tapi engkau merasa bahwa pemimpin selalu ada di dekatmu, selalu memberi engkau komando, selalu memberi engkau arahan. Karena ini penting, bukannya kita merasa takut kehilangan urapan sehingga menjaga jarak, harus ketemu, misalnya telepon atau apa, harus janjian. Ya, memang itu juga bagus. Tetapi saudara, ya, untuk kita di sini jemaat kita sedikit, jadi kita sudah ada grup, makin canggih ada grup, kita bisa chatting, kita bisa masukkan hal-hal mungkin inputan penting di grup kita, baik itu di family, apostolic family, terus pejabat juga ada grupnya, WBI juga ada grupnya, info secara keseluruhan juga khusus hanya untuk info-info penting. Maka saudara, mari kita bersama-sama memberikan kontribusi, katakan amin. Jadi kita pada saat mulai kita menaikkan kehidupan rohani kita tidak lagi biasa, maka artinya porsi secara rohani kita mulai punya kualitas untuk bisa mempengaruhi, kualitas untuk berdampak, kualitas untuk menjadi inspirasi bagi orang lain, bahwa ternyata pelayanan itu harus seperti ini. Pelayanan harus terus memastikan saudara bukan sekedar menjadi anggota gereja lalu terus biasa-biasa, tapi saudara, engkau akan bagaimana seorang pemimpin yang membawa anugerah, ya, yang Tuhan percayakan. Ini akan terus memastikan hidup rohanimu terbangun. Seluruh jemaat dipastikan untuk terus diajar. Ada suplai firman yang terus akan membangun kita, karena suplai firman ini sangatlah penting. Kita terus memiliki prinsip-prinsip yang benar. Semua prinsip yang selama ini salah dirombak kembali, lalu kita tanamkan prinsip-prinsip yang benar, prinsip kebenaran yang sungguh-sungguh itu akurat dari kebenaran firman. Katakan amin.
Itu sebabnya porsi sebagai pemimpin di sini sangat punya peranan penting. Sebagai pemimpin saya pun sadar terus belajar, terus mengupgrade diri dari jemaat yang anak-anak rohani yang mungkin tidak banyak, tidak sampai seberapa, tapi saya belajar. Kadang-kadang kita bermimpi punya jemaat banyak, dari yang kecil saja kita tidak setia. Jadi mari kita belajar untuk terus mengejar bagaimana hidup kita ini makin memperkenan hati Tuhan. Karena bukan soal gereja besar atau gereja kecil, tapi bagaimana realita hadirat Allah bergerak dalam gerejamu, dalam pelayanan yang kita jalani ini. Secara khusus misalnya kita di sini, bagaimana realita hadirat Allah benar-benar bekerja mencengkram, hadir dalam ibadah, dalam kehidupan jemaat. Itu yang terpenting, bukan ukuran lagi. Tuhan tidak menjadi ukuran bahwa harus gerejanya besar, harus jemaatnya banyak. Ya, kalau saudara dipercayakan banyak, tapi saudara, ini juga tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Yang merasa, saya gereja kecil, saya tidak punya apa-apa. Walaupun engkau kecil, tapi realita hadirat Allah sungguh-sungguh nyata. Inilah yang dinamakan sehat dan kuat. Gereja yang sehat dan kuat. Karena realita hadirat ini penting. Hadirat Tuhan harus membawa orang-orang naik ke Sion. Mereka akan mengalami tujuannya untuk terus alami kekuatan, makin kuat, makin strong. Jadi tidak menjadi familiar spirit. Datang ke gereja sekedar store muka, ya tidak lagi. Jadi terus alami peningkatan. Katakan amin. Jangan kebiasaannya bahwa nanti datang ke gereja, kalau tidak gereja nanti marah-marah kita. Misalnya contoh, ya kalau kau datang ke gereja itu karena kesadaranmu, bukan karena harus marah-marah imam. Saya tidak harus jadi mandor buat saudara, bukan. Walaupun sebagai pemimpin saya diberi Tuhan anugerah untuk terus mempush engkau, mendorong engkau. Ayo, tidak boleh lemah, tidak boleh menjadi patah semangat, tidak boleh menyerah. Harus terus fokus, hidup harus dijalani. Kita harus makin strong menghadapi tantangan-tantangan yang sulit ke depan. Kita akan berjalan di atas masalah karena hidupmu begitu kuat di dalam Tuhan. Roh di dalam engkau lebih besar. Engkau punya iman raksasa di dalam dirimu, bukan iman yang kita dengan kehidupan yang ya beriman seperti apa ya, kebiasaan banyak orang mengiming-imingkan, kutip firman itu jadi milikku, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Menginginkan yang baik tapi tidak mau bayar harga. Kalau engkau mau menginginkan hidup yang baik, ya kau harus setia sama Tuhan. Artinya kehidupanmu harus terus menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran, sehingga segala yang menjadi janji Tuhan ya itu menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Tapi ingat saudara, sekali lagi, bukan Tuhan berkati kita untuk menjadi stok kita diberkati. Waktu kita belum diberkati itu kita setia sekali, tapi begitu saudara sudah diberkati, itu menyuburkan kedaginganmu, lupa Tuhan, bertobat. Amin. Saudara harus terus menyadari seperti yang Mama bilang kemarin, ketika promosi datang, saudara harus sadar, yang saudara doakan itu bukan soal berkatnya, tapi kesetiaan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah menerima apa yang terjadi, hal-hal yang sifat-sifat duniawi itu mulai datang, inilah yang menyuburkan perbuatan daging. Sinai itu mulai beroperasi lagi dalam dirimu. Seharusnya engkau makin datang ke Sion, engkau mengalami welcome to Zion. Kau mengalami datang di Sion, ada dimensi roh, hidupmu penuh dengan hadirat Tuhan. Setiap hari hidupmu tetap strong, tetap kuat, tetap teguh. Mengalami tantangan, mengalami masalah sudah biasa, karena engkau terlatih di dalam Dia. Katakan amin. Jadi tidak cengeng, tidak merasa aduh ini itu, tapi saudara sudah tahu aksesnya bagaimana, strateginya. Ambil di hadirat Tuhan, engkau akan mendapatkan hikmat. Harta Sion itu apa? Hikmat dan pengetahuan. Sebentar kita buka dulu. Oh, Roh Kudus tolong kami. Mana ya? Oh, saya 43. Oh, Rabasyata Karalamasya. Yesaya 43 ayat 6, saudara perhatikan. Yesaya 43 ayat 6, 33 sorry. Yesaya 33 ayat 6 dikatakan, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah, perhatikan, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Perhatikan, kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Hikmat dan pengetahuan. Lalu apa? Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi harta Sion, di mana apa itu Sion? Sion itu bicara tentang dimensi roh. Kalau engkau sudah datang di Sion, hidupmu terbangun akurat, maka dengan harta Sion ini, di mana hikmat akan memampukan engkau. Engkau boleh tidak punya uang, tapi Tuhan kasih kau hikmat untuk engkau bisa, misalnya jualan apa, punya keahlian Tuhan mulai bawa engkau. Itulah hikmat.
keahlian dan kelebihan. Jadi kita tidak boleh blow on. Kalau Tuhan kasih kita hikmat, ayo bergerak. Jangan, aduh memang di luar sana itu banyak persaingan. Tapi bukankah engkau dibangun di dalam Kristus? Prinsip iman ditanamkan bahwa apa yang kau lakukan dibuat Tuhan, apa yang dikerjakan disentuh oleh tanganmu, dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Berdoa, minta kepada Tuhan. Mulai apa yang kau lihat tidak ada, engkau mulai doa, akses, minta di ruang tata, engkau terus terhubung. Karena engkau sudah datang di Sion itu, engkau harus belajar, terus bergantung. Ada penyediaan daripada Tuhan. Katakan amin. Dikatakan apa? Hikmat. Lalu apa? Pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan. Hikmat, saudara, akan membuat kita mencipta sesuatu. Karena itu hikmat daripada Tuhan. Pengetahuan, dasar-dasar pemahaman, ke konsep-konsep pikir, prinsip-prinsip firman sudah diajarkan. Misalnya, apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara tidak pernah dengar firman, lalu saudara cuma kutip-kutip ayat, sentuh sini, sentuh sana, jadi milikku. Lihat di gambar HP mewah, jadi milikku. Tapi kau tidak pernah hidup dalam kebenarannya. Ini bukan iman. Ini cuma klaim-klaim. Haleluya. Jangan pakai sifat klaim-klaim, ya. Itu bukan beriman, itu cuma klaim-klaim saja. Itu manusia duniawi. Kita berharap untuk menyuburkan kedagingan kita demi kesenangan kita. Kita pingin HP mewah dan lain-lain, misalnya mobil atau rumah. Padahal kita sendiri tidak mau terpola. Oh, jadi rumah. Tidak apa-apa saudara jika engkau mempraktekkan imanmu. Mulai saudara setia, bertekun. Tidak peduli hujan panas, kilat guntur. Saudara terus setia demi untuk supaya engkau diberi kekuatan, diberi anugerah bisa memiliki rumah. Benar tidak? Ya tidak ada yang mustahil. Kau membeli rumah bukan karena uangmu miliaran, bukan. Tapi kalau kau beli rumah dari belajar yang mau beli tanah aja pikir-pikir bisa cicil kah tidak, itu anugerah bagi engkau. Saya beritahu engkau itu anugerah bagi engkau, bukan kuat dan hebatmu. Ini yang harus kita sadari. Ini prinsip iman. Katakan amin. Apalagi di situ dikatakan, itulah harta benda sun. Jadi harta benda sun itu jangan berpikir yang ya sudah mencapai, saya sudah punya rumah, sudah punya ini, pokoknya yang penting saya diberkati. Kalau saya diberkati, sudah tenang sudah, dan menikmati. Karena di atas bilang masa keamanan akan tiba bagimu. Wah, so diterangkan salah. Artinya pada saat engkau bergerak di dimensi Sion, maka harta Sion itu ini tuh hikmat ada padamu untuk mengatur hidup bagaimana makin menjadi bijak dalam hari-hari ke depan. Apalagi pengetahuan akan firman, akan pengenalan kita akan Tuhan, makin paham, makin mengerti. Itu harta Sion. Benar, kalau baca di perikopnya di atas tuh, Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Jadi jangan saudara pikir Sion ini bicara tentang yang secara geografis di Israel sana. Sion ini bicara tentang, sekali lagi, dimensi roh. Ini jalan untuk kita terus mengalami bagaimana Tuhan bekerja. Katakan amin. Ya, jadi hal yang berikut bahwa akan kita alami bagaimana Tuhan mulai melalui Roh Kudus mulai bekerja, menguji hati kita, ya, memastikan motivasi kita makin benar, makin murni, ya. Kadang-kadang juga misalnya seperti begini, saudara sudah dikasih Tuhan berkat, tapi saudara saudara mulai mencintai, berpaling dari Tuhan dan lebih mencintai sebuah pemberian itu. Ini menjadi berhala bagi saudara, ya. Jadi sangat berbahaya ketika merugikan dirimu, ketika engkau mulai salah menempatkan Tuhan yang tadinya adalah sumber saudara, karena dia adalah sumber dan apa yang menjadi keinginanmu sudah dipenuhi. Lalu setelah itu sudah dipenuhi, saudara jadi tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai sumber yang disembah, yang dilayani, makin taat, makin setia. Sebaliknya saudara mulai berbalik dan mencintai barang, mulai mendewakan halal itu dan tidak lagi mencintai Tuhan. Bertobat. Amin. Kita lihat yang berikut, ya, fase yang ke-15. Roh mulai melatih kita untuk di sini dikatakan mempercayakan kepada kita mulai dipercayakan, ya, artinya orang melihat pengurapan itu bekerja. Dan kalau dapat katakan tuh sebenarnya juga bukan bahasa ini, ya, artinya ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita sehingga orang melihat itu menjadi berkat dan orang mulai rindu untuk juga diberkati. Ini sangat bagus karena memang tujuan kita adalah kita masuk dalam pelayanan tubuh Kristus. Kita tidak lagi hanya terkotak oleh satu gereja, tetapi setiap tubuh Kristus sebagai denominasi yang berbeda-beda kita akan saling melengkapi. Amin.
bukankah juga yang kadang-kadang like atau mungkin menonton siaran yang Mam bagikan selalu secara bersama untuk kita, sebenarnya untuk seluruh keluarga rohani dalam satu rumah, tapi ada keluarga rohani yang lain mungkin dari gereja lain yang juga merasa diberkati, ya puji Tuhan. Jadi inilah bagian dimana bagaimana hidup kita, Roh Kudus akan mulai membawa kita di level yang mulai meningkat. Jadi ada sesuatu yang orang melihat itu berbeda ada di dalam hidup kita, pengurapan, pewahyuan firman, penyingkapan kebenaran firman yang begitu kuat, begitu tajam, dan mereka melihat ini sebagai satu bagian yang sangat penting untuk bisa membangun juga. Misalnya kalau itu sesama pemimpin, misalnya oke, tolong bagikan kepada jemaat, tapi ini memang harus dijaga satu hubungan komunikasi yang baik. Tidak boleh saudara merusak hubungan oleh karena satu dan lain hal. Karena itu saudara harus, hikmat itu tadi harus benar-benar menjadi nyata dalam hidup kita sebagai pemimpin. Jadi bukan berarti ketika bicara di sana lalu tiba-tiba misalnya jemaatnya pindah ke sini. Contoh, kalaupun itu misalnya terjadi, sebenarnya itu hal biasa, hanya saudara harus berangkat dari persepsi yang dibenahi. Artinya saudara bisa mungkin membereskan, misalnya ada kan seringkali karena masalah ini, masalah itu, mungkin bukan dengan gembala tapi mungkin dengan sesama jemaat misalnya. Nah ini alangkah baiknya dibereskan sehingga kita pun saling mendoakan, karena bukan soal jumlah lagi, tapi bagaimana jemaat menjadi makin dewasa, bagaimana jemaat bisa berkolaborasi bersama-sama menjadi satu hati, dia bisa berdaya guna di situ, berdampak, dan itu yang luar biasa. Amin. Ya, jadi Tuhan selalu punya cara. Jadi saudara jangan berpikir kok seperti itu. Ya sebenarnya di sini bukan karena pengaruh, kita mempengaruhi supaya orang bisa datang, bukan. Dan disinilah letak dimana bagaimana Roh Kudus mulai mempromosi hidup kita, sehingga orang mulai merasa, aduh saya enak sekali firman itu, firman saya rindu seperti itu. Jadi saudara, di titik ini pun bukan berarti Mam berkata silakan kau mungkin pindah dari situ, tidak. Tapi saudara harus memastikan pilihan itu pada saudara. Amin. Berdoa untuk sehingga engkau mendapatkan arahan daripada Tuhan. Karena sebenarnya hari-hari ini tuh bukan lagi soal kita berkumpul di situ, tidak enak kita nanti bagaimana, hubungan sudah bagus begini dan begitu, bukan. Tapi bagaimana Tuhan sedang, isu terbesarnya adalah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, apa material apa yang kau sedang rasakan, dan Tuhan terus membangun engkau. Karena isu pentingnya adalah tingkat kedewasaan penuh dalam tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Katakan amin. Jadi saudara yang mendengar yang bukan anak-anak rohani, mohon maaf mungkin atau kawan sekerja sebagai pemimpin, jika saya berbicara ini jangan sampai saudara tersinggung. Amin. Mari di porsi ini ya, Roh Kudus akan mempercayakan. Jadi Tuhan mulai angkat hidup kita, mulai ada sesuatu yang dirasakan pengurapan Tuhan itu bekerja. Karena pengurapan itu bicara tentang kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Beda dengan saudara karisma saudara fasih berbicara, punya pengetahuan teologi yang luar biasa, ya. Tapi sesuatu yang dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena banyak orang bisa berteologi, tapi kalau tidak ada kehidupan Tuhan, kering, ya. Karena itu ini penting bagi kita. Amin. Saya tidak menolak, karena saya juga sekolah teologi ya. Tapi tanpa ada kehidupan doa, tanpa kehidupan yang kita beri kepada Tuhan, firman hanya menjadi sebuah perkataan biasa, ya, sebuah hal yang sudah biasa kita selalu sampaikan. Karena itu sebagai pemimpin saya harus sadar bahwa capek kita cuma khotbah-khotbah sementara kita tidak menghidupi, bikin tipu-tipu diri sendiri. Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Jadi kita harus belajar untuk benar-benar apa yang kita sampaikan itu kita hidupi. Karena itu kita percaya dengan yakinnya kita mengajarkan. Katakan amin. Untuk semua anak rohani yang di rumah, Mam percaya di fase ke-15 ini hidupmu juga ya sebagai pemimpin di level pemimpin, Mam pasti akan mengalami itu ya, dan terus akan mengalami ya. Tinggal kita tolak-tolak saja karena fokus kita ya. Saya seringkali masih melihat ada banyak kebutuhan di dalam rumah, itu sebabnya saya penting untuk tetap nomor satu adalah kebutuhan rumah. Ya, anak-anak ini perlu selalu dan terus ya, pasti ada waktunya pun, misalnya apakah di luar kota, misalnya di Talau sana mereka sudah panggil-panggil, ya kita berdoa saja biar semua dalam waktu Tuhan. Karena kita tidak bergerak berdasarkan undangan lagi, tapi kita lihat ada kegerakan Tuhan di sana. Ada basis apostolik di sana, ada sumur apostolik di sana yang sedang Tuhan bekerja, ya. Tuhan akan bekerja secara luar biasa melalui mereka yang tersedia dibangkitkan. Karena kita bukan lagi sekedar diundang-undang, ya. Diundang, habis itu undang lagi, ganti lagi, tetap sama kehidupan rohani, tidak ada yang berubah. Halo, karena pola harus terbangun. Katakan amin.
Oke, kita lihat yang berikut. Jadi di fase ke-15 Tuhan mulai mempercayakan kita. Kita mulai diangkat Tuhan. Ingat sekali lagi, berhati-hati dengan kesombongan. Berhati-hatilah dengan segala jebakan, dilayani luar biasa, tinggal di hotel mewah, bla bla bla, walaupun mungkin mereka menyediakan, ya. Jadi saudara juga harus menempatkan diri dengan baik. Jaga kerendahan hatimu sebagai hamba Allah, sebagai dulos, ya. Kalaupun engkau mendapatkan pelayanan yang baik, selalu harus sadar bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi jangan sampai ukurannya adalah hotel berbintang, mobil mewah, makanan restoran yang enak, bukan itu lagi. Ya, karena seorang hamba tentu akan selalu dapat membawa dirinya dengan baik. Kalau sudah dilayani oleh jemaat, maksudnya oleh satu gereja yang mengundang kau, ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Tapi ingat, jaga kerendahan hatimu. Jangan sampai menjadi lupa diri dan menjadi sombong. Amin. Karena ketika masa promosi tiba, saudara, disinilah kita harus selalu menjaga ketulusan hati kita, kemurnian hati kita. Karena terpenting di dalam semua adalah ketika saudara dipercayakan, pesan Tuhan harus sampai kepada orang-orang. Pesan Tuhan harus mengubah kehidupan orang-orang, ya. Jadi walaupun mungkin saudara sekian banyak orang, mungkin ada setengah dari semua mungkin cuma yes amin pada saat mungkin dilawat, tapi ada setengah dari itu mungkin sungguh-sungguh, dan biarlah mereka itu yang akan membawa dampak. Tapi memang harus terus dijaga intensitas roh itu sehingga bisa mempengaruhi yang lain. Katakan amin. Ini kan orang-orang yang akan dipercayakan Tuhan untuk mulai membawa kegerakan, ya. Orang akan merasa ketika di saat penyampaian firman atau penyembahan, maksudnya pribadi dari seorang hamba Tuhan ini, saudara, ya, akan punya pengaruh gitu, akan sangat terasa dimensinya gitu. Karena ini memang bukan bicara soal kepintaran dan kecerdasan, fasih berkata-kata, tetapi tentang bagaimana kehidupan dia. Apa yang dia lakukan di depan ini, di balik layar itu yang dia lakukan itu yang nomor satu. Karena tidak lihat, disitulah orang seringkali tidak nampak gitu loh. Apakah kehidupan doanya bagaimana, hubungannya dengan keluarganya bagaimana, dengan suami, dengan istri, kalau itu wanita atau itu pria, bagaimana dengan anak-anak, hidup benar atau tidak. Nah ini saudara, jadi ini menjadi PR bagi kita, evaluasi penting bagi kita. Itu sebabnya kita harus selalu sadar, memang hidup ini anugerah, tetapi mari belajar untuk peka, melihat hal-hal yang tidak beres dalam kehidupan kita, segera benahi. Kita tidak boleh menjadi orang yang cuek, menjadi orang yang malas tahu, menjadi orang yang terjadi pembiaran. Tidak boleh saudara. Bagaimana Nabi Tuhan dipakai Tuhan, ketika dia nabi-nabinya, raja-raja sudah mulai menyeleweng, dia utus orang-orang yang tepat untuk mulai berbicara. Dan saudara harus memberi. Sebenarnya Tuhan berbicara, bukan Tuhan tidak berbicara, tapi saudara selalu mengabaikan. Perhatikan baik-baik, tandai kata saya, mengabaikan. Jadi saudara harus dengan segera berespon dengan cepat, ya. Karena Tuhan menyertai, Tuhan ada di situ. Pada saat saudara melakukan tindakan kebenaran, Tuhan ada di situ. Karena Tuhan merindukan kita umatnya selalu dapat hidup bagi kebenaran. Amin. Waduh, semua habis, cepat sekali. Haleluya. Oke. Saya tambahkan yang terakhir ya. Maksudnya di poin yang ke-16, fase ke-16, tadi 15 ya. Kita lihat di fase ini, saudara perhatikan. Dalam fase ini saudara, bahwa kita akan bersama-sama Tuhan, ya. Di sini dibilang roh akan membagi kita bersama hamba Tuhan kunci yang sudah kita ayomi untuk menyehatkan jemaat atau gereja lokal mereka pimpin. Dan misalnya contoh seperti kita di sini. Pada saat memulai terhubung di kegerakan apostolik, mulai dengan saya putar haluan betul-betul yang selama ini minta maaf. Ini prinsip yang saya bangun. Minta maaf untuk teman-teman lainnya. Ketika saya mulai benar-benar sadar sebagai pemimpin, saya harus benar-benar membangkitkan jemaat. Maka saya bukan mengundurkan diri untuk merasa lebih daripada tidak, tapi saya berfokus untuk benar-benar menyiapkan jemaat. Jadi saya mulai menarik diri untuk tidak terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kota, dan saya mengizinkan jemaat untuk mengikut karena saya berfokus. Jadi bagaimana kita di sini kita diajar bahwa bagaimana kita terus berfokus membangun kehidupan jemaat dan mempersiapkan jemaat untuk benar-benar menjadi jemaat yang kuat. Karena kita pergi keluar, pergi fokus sana, tapi jemaat juga amburadul, baku ajar kiri kanan,
baku gosip, baku ini dan itu dan ini dan itu. Terlalu banyak hal. Tapi pada saat saudara kita mulai berfokus, level kita mulai naik. Artinya kita mulai bisa mendisiplin diri masing-masing. Dan itu terlihat. Jadi Mam melihat ketika kita mulai dihubungkan dengan nama Tuhan. Misalnya seperti kita di sini. Kita mulai undang Pastor Steven datang berapa kali. Karena kita ada dalam satu DNA yang sama. Satu jaringan yang sama. Di jaringan internasional ISEC, Strategi Aliansi Apostolik. Ya, yang berbasis di Muar. Jadi kita mulai mengundang mereka. Dan kita juga terhubung dengan keluarga-keluarga rohani. Para pastor-pastor yang bersama-sama sebagai ISEC Pastor. Kita bersama-sama terus saling menopang, saling mendukung, saling membangun. Ya, walaupun kita di sini mungkin selama beberapa saat baru Pastor Steven ya. Dan saya berharap juga mungkin ke depan bisa teman-teman, kakak-kakak senior yang di ISEC ini bisa, mungkin mereka bisa datang. Jadi itu tugas kita, kebersamaan kita, kegiatan kita ke depan, sehingga kita terus bahu-membahu saling membangun. Karena disinilah saudara, ketika kita berkolaborasi, kita menjadi makin kuat. Jemaat yang gereja lokal yang kita pimpin, ketika mereka mendengar arahan atau firman yang misalnya dibagikan yang lebih senior, misalnya dari Mam atau kawan-kawan yang lain, teman-teman rohani yang lain, kan kita diberi Tuhan karunia yang masing-masing di anugerah yang berbeda-beda ya, sesuai dengan tingkatnya. Jadi saudara, itu sebabnya misalnya seperti contoh juga kita di sini berkolaborasi seringkali dengan Pastor Nino, Bapak Silwa dan teman-teman, Ibu Tina, hamba Tuhan ya, Ibu Pendeta Tina dan teman-teman yang lain. Karena itu ini penting saudara. Jadi di sini bukan lagi agenda persaingan, tetapi bagaimana kita bersama-sama, karena kita melihat jemaat ini sebagai jemaat Tuhan, peluang di mana mereka harus dibangun sehingga mereka merepresentasikan Tuhan. Walaupun memang saudara, kita berbeda-beda, mereka berjemaat di sini, misalnya lain ada di Bapak Silwa. Ini bagian di mana bagaimana kita terus secara bersama-sama berkolaborasi untuk membangun sehingga jemaat ini benar-benar mereka menjadi orang-orang percaya yang strong, yang kuat. Katakan amin. Ya. Peringatan buat kita adalah bahwa di fase ini jika kita sebagai hamba Tuhan, kunci yang kita ayomi ternyata masih tetap menyimpan konflik batin, rasa tidak aman, takut tersaingi, ini juga adalah agenda pribadi, jadi berbahaya ya saudara ya. Ini benar-benar kita harus sadar, benar-benar tulus. Jadi tidak ada ambisi, tidak ada agenda pribadi secara khusus, tapi benar-benar di dalamnya hanyalah motivasi tulus dan murni untuk saling memberi dampak, memberi impact, sehingga jemaat makin menjadi kuat ya. Tuhan berkati. Wow, sudah lewat. Iya, udah jam 1. Kita berdoa mengucap syukur siang ini. Jadi di fase 16, mari terus berdoa menjadi kunci. Ya, kita mulai berkolaborasi antara hamba Tuhan yang satu dan yang lain. Tapi sekali lagi tentu motivasi kita harus dijaga. Mari tundukkan kepala. Bapak terima kasih. Kita berdoa, mari semua di rumah berdoa bersyukur buat firman-Mu siang hari ini. Di peta pertumbuhan rohani kami memasuki fase yang ke-16. Roh Kudus tolong kami sehingga terus kami mendengar firman, tidak cuma mendengar tapi kami jadi pelaku firman. Kami terus dibangun makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Berkati Tuhan seluruh keluarga rohani, anak-anak rohani makin bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus, kedewasaan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu kami berdoa terjadi atas hidup mereka. Ada sebuah pengejaran yang mereka lakukan, bukan lagi fokus pada hal-hal duniawi, hal-hal yang lahiriah, tetapi mereka mengejar Tuhan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, menyerahkan diri, selalu ada di dalam pengayomannya Roh Kudus. Dan biarlah anugerah itu memampukan kami pada saat kami mengalami kondisi hal-hal yang mungkin menekan kami tidak berdaya, tidak sanggup. Roh Kudus adalah pelatih kami, akan selalu menolong kami dan memampukan kami untuk bisa melewati semua fase-fase di dalam kehidupan yang kami lalui. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua sehat-sehat dan baik-baik, hubungan rumah tangga makin baik, makin harmonis. Jikalau ada hal-hal yang secara ke dalam terjadi, Tuhan selalu hadir untuk memulihkan. Beri hati yang taat, hati yang peka, selalu tidak mengizinkan segala distract ini menghalangi kami, membuat kami menjadi down, menjadi lemah. Tapi kami selalu dengan cekatan, dengan roh yang peka, selalu kami bisa bertindak untuk menutup segala celah, sehingga hidup kami makin kuat, makin strong. Keluarga kami terjaga aman, penuh damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, bangsa kami, kota kami ada di dalam intervensi Tuhan. Biarlah kiranya bangsa kami senantiasa, kota kami senantiasa takut akan Tuhan. Para pemimpin, semua aparat yang ada, kami berdoa serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Bersyukur
di siang hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami kembalikan segala puji dan hormatannya bagi Tuhan. Kami semua menerima berkat siang ini di dalam nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati, mari bersama-sama berkata amin. Mohon maaf, Mam bisa mengambil waktu sampai 15 menit. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, salam terobosan, salam akselerasi, one heart, one spirit, one agenda. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang, selamat makan siang. Haleluya. Kata masyikir alamaka. Halo semua, Ibu Ciko, ya seluruh keise, memberkati, ya secara khusus seluruh anak-anak rohaniku di rumah rohani. Halo semua, Tuhan berkati. Adikku tersayang, Pendeta Tina, I love you. Tuhan berkati, ya semua. Terima kasih sudah bersama-sama terus tersedia. Wah, luar biasa. Sampai ketemu besok ya. Tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan, ya. Jangan tersinggung ya, buang semua tersinggung karena antara anak dengan orang tua rohani, ya. Men-set kita semua sehingga jangan ada celah. Oke, kita terus bertumbuh bersama-sama. Tuhan berkati Ibu Ciko, thanks sudah live bersama-sama ya, terus bertumbuh. Ibu Neni, Ibu Maya, Ibu Nike, Ibu Nisa, Ibu Lucy, Ibu Yanti, Ibu Sopice, Aksamina, ya, Ibu Marta, ya, Nona Pesta, Ibu Ishe, Salom anakku, ya, semua yang tidak bisa masuk, Bu Yola, ya, Ibu Yanti, Tumengkol, ya, semua luar biasa, ya. Tuhan berkati kita semua. Ibu Nini, ya, yang selalu, ya, semua Ibu Maya, Mami Marta, Tuhan berkati kita semua ya. Sampai ketemu besok. Tetap tersedia, praktekin firman, hidupi firman. Haleluya.